Legenda abadi dari tanah Bali. Inilah kisah Barong dan Rangda, dua kekuatan abadi yang saling bertarung dalam bayang-bayang Bali. Di balik tarian sakral yang menggetarkan tanah dan nyanyian gamelan yang menggema di pura-pura tua, tersimpan cerita tentang keseimbangan yang rapuh antara terang dan gelap, harapan dan kehancuran. Di tanah yang dipeluk angin lembut Samudra Hindia dan di bawah bayang-bayang Gunung Suci, terhampar pulau yang tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kehidupan spiritual yang meresap ke dalam nadi warganya. Bali, tanah dewata, adalah tempat di mana batas antara dunia kasat mata dan tak kasat mata begitu tipis, hampir menyatu. Dalam kehidupan masyarakatnya yang penuh dengan sesajen, gamelan, dan doa yang terpatri di setiap gerak tubuh, tersimpan sebuah kisah tua yang tak pernah padam, kisah pertarungan abadi antara Barong dan Rangda. Barong bukan sekadar tokoh mitologi. Ia adalah lambang dari kekuatan kebaikan yang berwujud makhluk suci berkepala singa, bermata besar, dan tubuhnya ditutupi bulu putih keemasan. Dalam banyak kepercayaan Bali, Barong adalah penjaga desa, pelindung umat dari gangguan roh jahat dan kutukan. Ia bukan dewa, tapi titisan kekuatan suci yang turun ke bumi sebagai perantara pelindung antara manusia dan alam spiritual. Di sisi berlawanan berdiri Rangda, sosok perempuan tua yang menyimpan amarah dan dendam dalam tubuhnya yang tak mengenal waktu. Matanya melotot, giginya bertaring panjang, rambutnya terurai liar dan kuku-kukunya runcing bagai cakar burung pemangsa. Ia tak lahir sebagai iblis, melainkan sebagai manusia yang terluka oleh pengkhianatan dan kehancuran. Rangda adalah sosok janda sakti yang dikhianati oleh istana, ditinggal mati oleh orang-orang terdekatnya, lalu memilih membenamkan diri dalam kekuatan ilmu hitam, menyerahkan jiwanya pada arwah-arwah penasaran dan roh jahat untuk memperoleh kekuatan tak terbatas. Konflik mereka bukan semata pertarungan antara dua makhluk, tetapi lambang keseimbangan kosmis yang harus terus dijaga. Barong dan Rangda mewakili dua sisi dari satu mata uang kehidupan, terang dan gelap, baik dan buruk, harapan dan ketakutan. Tanpa satu, yang lain akan kehilangan makna. Kisah ini bermula dari hutan-hutan Bali yang lebat, tempat di mana Rangda membangun kekuasaannya bersama roh-roh jahat. Ia memanggil mereka dari tempat sunyi yang tak dijangkau cahaya, dari tanah pekuburan dan dari sudut tergelap semesta. Ia tanamkan kutukan ke tanah, menebarkan penyakit ke ladang, dan menabur penderitaan ke desa-desa yang ia benci. Dalam tiap helaan napasnya, terkandung kemarahan yang tak pernah surut. Setiap malam tanpa bulan, ia bangkit dari semedinya dan menari dengan tubuh melengkung dalam keheningan yang membawa kematian. Ketika pengaruh kegelapan itu merambat hingga ke pelosok desa, para tetua adat memohon pada leluhur, menyerukan perlindungan pada roh penjaga alam. Maka muncullah Barong, dipanggil melalui doa dan ritual panjang yang dilakukan dalam lingkaran dupa, canang sari, dan tabuhan gamelan. Ia tidak datang sebagai pahlawan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan yang turun hanya saat keseimbangan terganggu. Setiap tarian suci yang mempertemukan keduanya adalah refleksi dari pertarungan itu. Dalam pementasan ritual yang dilaksanakan di halaman pura atau pusat desa, tubuh manusia menjadi medium bagi kedua entitas itu untuk saling berhadapan. Tarian tidak hanya menjadi persembahan seni, melainkan media spiritual untuk menjaga dunia tetap dalam porosnya. Penari Barong bergerak dengan ritme tenang namun kuat, mengikuti alur gendang dan suara seruling. Setiap geraknya seperti mewakili doa yang melindungi, menenangkan, dan menguatkan. Di sisi lain, penari Rangda memasuki dunia trans, membiarkan tubuhnya dikuasai energi gaib yang menggerakkannya liar dan tak terkendali. Ketika keduanya bertemu, suasana berubah. Udara menjadi tegang. Tabuhan gamelan meninggi. Penari keris, pria-pria muda yang telah memasuki kondisi trance, menerjang ke arah Rangda dengan keris terhunus. Tapi sihir Rangda menahan mereka. Mereka menghunus keris ke tubuh sendiri, dada mereka ditusuk berulang-ulang, namun tak berdarah. Tubuh mereka tidak merasakan sakit, namun jiwa mereka digenggam kegelapan. Dalam keadaan itu, Barong mendekat. Ia bukan sekadar mengusir, tapi menyeimbangkan. Ia menyentuh jiwa para penari, menarik mereka dari pelukan Rangda.
Perlahan, satu persatu keris jatuh ke tanah. Mereka yang semula berada dalam pengaruh Rangda mulai sadar. Tubuh mereka melemah, keringat dingin membasahi dahi mereka. Suasana berubah lagi, kali ini menjadi lega. Kali ini menjadi lega, tapi tidak pernah benar-benar berakhir. Sebab dalam setiap pertunjukan, Rangda tidak pernah mati. Barong tidak pernah menang mutlak. Yang terjadi hanyalah jeda, bukan akhir. Rangda akan kembali, Barong akan kembali, dan pertarungan pun dimulai lagi. Dalam tradisi Bali, ini bukan kekalahan. Ini adalah siklus. Pertunjukan ini bukan sekadar bagian dari warisan budaya, melainkan pemahaman mendalam akan kehidupan. Masyarakat Bali tidak percaya pada mutlaknya kemenangan satu sisi. Mereka percaya pada Rua Bhineda, dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Gelap tidak selalu jahat, terang tidak selalu suci. Kedua sisi harus ada agar kehidupan terus berjalan. Setiap galungan dan kuningan, saat para leluhur dipercaya turun kembali ke bumi, kisah Barong dan Rangda kembali dipentaskan. Anak-anak menonton dengan mata berbinar, sementara para tetua memejamkan mata, mengucap doa dalam hati. Di balik topeng dan tarian, mereka melihat cerminan kehidupan. Pertarungan batin manusia melawan hawa nafsu, keinginan, dendam, dan harapan. Di tanah Bali yang tenang, dengan langit jingga senja dan aroma dupa yang menggantung di udara, Barong dan Rangda tetap hidup. Mereka bukan tokoh masa lalu, tapi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Dalam setiap desir angin yang menyapu sawah, dalam setiap tabuhan gong yang menggema dari balik pura, keduanya hadir. Tak saling memusnahkan, tapi saling menjaga agar dunia tetap seimbang. Dan selama masih ada manusia yang memelihara doa dan dendam dalam hatinya, kisah mereka akan terus ditarikan. Tidak sebagai legenda yang mati, tapi sebagai napas kehidupan yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.